Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran matematika diskrit. Hari ini kita akan membahas topik tentang aljabar boolean. Ya. Jadi di matematika diskrit ya ada satu topik yang membahas khusus tentang sifat aljabar yang di mana di aljabar ini akan berkaitan nantinya dengan logika dan himpunan. Nah, yang akan kita bahas dalam slide ini ada yang pertama aljabar boolean. Nanti kita lihat definisi dan sifatnya. Kemudian fungsi boolean dan representasi dari fungsi boolean. Nah, tiga topik ini akan kita bahas mungkin dalam video terpisah ya. Jadi kita lihat nanti waktunya berapa lama supaya durasi video kita tidak terlalu panjang. Baik, sebelum kita lanjut memahami atau mendalami tentang aljabar boolean, baiknya kita tahu dulu ya bagaimana aljabar boolean ini bisa terbentuk. Nah, aljabar boolean ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Inggris ya yang bernama George Boole. Dan ini diungkapkan struktur cabang aljabar cabang matematika yang di sana adalah terdapat materi aljabar boolean pada tahun 1854. Nah, di sana Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi itu mempunyai sifat-sifat yang serupa. Jadi boleh ya kita ingat lagi ya, ketika kita belajar himpunan dan belajar logika, kita juga membahas tentang sifat-sifat aljabar kedua topik tadi. Dan kedua sifatnya itu serupa, mirip. Nah, di sini George Boole menemukan bahwa itu serupa, kemudian beliau memaparkan aturan dasar logika yang kemudian dikenal sebagai logika boolean. Aturan dasar inilah yang membentuk struktur matematika yang disebut sebagai aljabar boolean. Nah, kemudian pada tahun 1938, Claude Shannon memperlihatkan bahwa penggunaan aljabar boolean dapat diterapkan di rangkaian sirkuit. Ya, rangkaian sirkuit yang menerima input 0 dan 1 dan output juga 0 dan 1. Jadi aljabar boolean ini telah menjadi dasar teknologi komputer digital. Karena rangkaian elektronik di dalam komputer juga bekerja dengan mode operasi bit 0 dan 1. Nah, jadi yang pertama kali ya, aljabar boolean itu digunakan pada sirkuit elektronik. Ya, di sini ya ada jaringan saklar, kemudian ada alat peraga digital, kemudian ada integrated circuit. Nah, jadi aljabar Boole ini dasar untuk kita memahami konsep sirkuit dalam rangkaian digital atau saklar atau integrated circuit computer. Oke, nah kita masuk ke definisi aljabar boolean. Nah, secara matematika aljabar boolean ini definisikan sebagai berikut. Misalkan ada himpunan B yang didefinisikan pada dua operator biner yang dua itu adalah tambah dan kurang, dan satu operator tuner tunggal di sini adalah komplement atau negasi ya. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B. Ya, 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B. Maka tupel atau rangkaian dari himpunan B, kemudian operator biner tadi
plus minusnya, operator unernya, dan angka 0, angka 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap anggota himpunan B berlaku 4 aksioma atau 4 sifat berikut. Ya. Untuk setiap anggota himpunan B berlaku sifat apa? Yang pertama adalah identitas. Identitas di sini kalau anggota himpunannya ditambah 0, hasilnya tetap sama. Kalau dikali 1 juga tetap sama. Kemudian berlaku juga komutatif. Ya, komutatif di sini ada penjumlahan dan perkalian. Kemudian berlaku juga sifat distributif. Ya, distributif di sini perkalian A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Ya, dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah sifat komplement. Ya, jadi di sini operatornya tadi tambah kali komplement ya. Untuk 3 operator ini harus dipenuhi oleh elemen-elemen dalam himpunan B. Maka dia baru disebut sebagai aljabar boolean, tetapi dalam bentuk tupel ya, dalam bentuk rangkaian ini ya, bersamaan membentuk struktur aljabar boolean. Nah, kalau kita pelajari, kita dalami, nah elemen himpunan B kita tidak memberikan nilainya apa. Kenapa? Karena ada banyak sekali jenis aljabar boolean. Dan himpunan B anggotanya bisa apa saja ya, tetap yang penting syarat tadi dipenuhi. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi ini juga termasuk aljabar boolean. Jadi sifat-sifat aljabar himpunan kemarin dan sifat-sifat aljabar logika itu termasuk dalam aljabar boolean. Kita bisa lihat nanti sifatnya mirip. Aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian dari aljabar boolean. Jadi boolean ini ada banyak ya, di dalamnya ada himpunan dan logika proposisi. Kemudian kita juga bisa mengkonversi atau mengubah bentuk dalam logika menjadi bentuk aljabar boolean. Ya. Misal di sini himpunan B berisi semua proposisi dengan n keubah, ya, n variabel. Kemudian ada 2 elemen unik berbeda, ada true dan false. Ya, kalau di logika tadi 0 dan 1 ya, ini true dan false. Kemudian operator binernya adalah disjungsi dan konjungsi, sedangkan binernya adalah negasi atau komplement. Semua aksioma pada definisi sebelumnya tadi ya, yang ini, aksioma ini, aksioma yang 1, 2, 3, 4 yang didefinisikan oleh tupel ini dapat kita ubah menjadi tupel himpunan B, kemudian ada disjungsi, konjungsi, disjungsi, negasi, false, dan true adalah aljabar boolean. Ya. Ini kita mengkonversi aljabar boolean dalam bentuk logika menjadi bentuk ini ya, operator himpunan. Contoh terjemahkan logika 1.0 tambah negasi dari 0 tambah 1 sama dengan 0 dalam ekspresi logika. Jadi kita diberikan dalam ekspresi boolean ya, ini ekspresi boolean. Bagaimana mengubahnya dengan logika? Kita tinggal pasangkan ya. Kita tinggal ikuti aturan konversinya, yaitu angka 1 menunjukkan true, 0 menunjukkan false, ya. Kemudian perkalian
menunjukkan disjungsi dan penjumlahan adalah konjungsi. Sementara negasi sama ya. Oke, nah sehingga 1.0 menjadi true, disjungsi false. Tambah itu konjungsi, negasi karena ini dikurung ya, jadi negasi kita keluarkan, buka kurung, true, ini ada ini harusnya false atau true ya, false atau true ya, tapi false atau true sama hasilnya ya, kebetulan di sini sama, nggak masalah, sama dengan 0, sama dengan false. Kemudian ada lagi terjemahkan ekspresi logika ini dalam ekspresi boolean. Ya, true dan true atau negasi false sama dengan true. Ya, jadi 1 kali 1 tambah negasi 0 sama dengan 1. Nah, ekspresi boolean yang seperti ini, yang 1 dan 0 di sini disebut ekspresi aljabar dua nilai. Jadi inilah bentuk-bentuk aljabar boolean yang paling sering digunakan. Nah, ini adalah sifat-sifat atau hukum-hukum aljabar boolean. Jadi di sini ada 11 ya, ada 11 sifat atau hukum aljabar boolean, dan ini kalau kita perhatikan nilai hukum-hukum ini sama dengan hukum-hukum pada himpunan dan logika. Silakan dibuka kembali topik tentang himpunan dan logika. Ini sama persis. Ya, hanya saja kita mengganti dengan variabel ya, variabel atau keanggotaan dalam himpunan B. Oke, nah sekarang kita bagaimana menggunakan membuktikan hukum distributif pada hukum aljabar boolean tadi. Jadi di sini yang distributif yang akan kita tunjukkan ada 2 hukum distributif di sini. Yang kita ingin tunjukkan kebenarannya atau kesamaannya adalah yang kedua. Membuktikan X kali Y tambah Z sama dengan XY tambah XZ. Ya, XY tambah XZ. Ya, nah, membuktikan X kali Y tambah Z sama dengan XY tambah XZ. Kemudian terjemahkan dalam bentuk logika yang sesuai. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cara menunjukkan kebenarannya, kebenaran hukum distributif, bisa 2 cara ya. Yang pertama, boleh kita gunakan tabel kebenaran seperti ini. Yang kedua, boleh kita gunakan sifat-sifat aljabar yang ada. Ya, jadi secara analitik ya, boleh kita buktikan hukum-hukum aljabar boolean ini menggunakan hukum-hukum yang lainnya yang sudah tersedia. Nah, sekarang kita mau coba dengan tabel kebenaran. Memverifikasi hukum distributif dengan tabel kebenaran. Nah, di sini kita punya 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Ya, X, Y, dan Z. Maka jumlah kasus yang akan terjadi nantinya adalah 3 ya, 2 pangkat 3 ya. Karena ada 3 variabel maka jumlah kasusnya adalah 2 pangkat 3. Sama dengan 8 kasus. Apa saja kemungkinannya? Kemungkinan 8 kasus ada gini. Kita buatkan kombinasi yang bisa terjadi ya. Pada variabel YX kita bagi 2, nilai 1 berturut-turut 4, kemudian nilai 0 4 terakhir. Kemudian yang Y nilai 1 di 2 kasus pertama, 0 2 kasus berikutnya, 1 lagi, kemudian kembalikan 0. Kemudian Z kita buat selang-seling yang terjadi ini. Nah, jadi kita punya 8 kombinasi kasus. Kalau XYZ 111, kemudian XYZ-nya 110 dan seterusnya. Nah, untuk menunjukkan kesamaan ruas kiri dan kanan, tentu kita terlebih dahulu
menghitung ya atau menentukan nilai masing-masing. Misalnya kita mulai dari ruas kiri, kita mulai dari yang di dalam kurung yaitu Y tambah Z, ya, Y tambah Z, 1 tambah 1. Ya. Di sini kita mengkonversi ke konjungsi ya, berarti 1 atau 1 atau 1 or 1. 1 or 1 nilainya 1, 1 or 0, 1, 1 or 1, 1, 1 or 0, 0. Jadi yang harus kita ingat ya, dasarnya untuk operasi konjungsi satu yang menggunakan operator OR, yang harus kita ingat apa? Jika nilainya keduanya 0, maka hasil konjungsi sama dengan 0. Sisanya 1. Oke, sekarang kita lihat di sini yang nilainya ini 0 dan 0 or 1. Berarti ini masih 1, 0 or 0 ya. Ya. Kemudian 0 or 0 ini 0 ya. Ini ada kesalahan. Ini harusnya 0 di sini. 0 or 0 itu 0. Oke. 0 or 0 ini harusnya 0. Kita coba perbaiki di sini. Harusnya 0 ya. Kemudian berikutnya 0 or 1, 1. 0 or 0, 0. Oke, nah ini udah pas. Jadi ini 0 ya. Ada kesalahan di sini, harusnya di sini adalah 0. Oke. Kemudian X kali Y. Kita hitung X kali Y ini untuk ruas kanan. Ruas kanan X kali Y. Di operator logikanya itu disjungsi. Nah, disjungsi yang perlu kita ingat akan bernilai 0 jika akan bernilai 1 untuk 1 dan 1 ya, sisanya 0. Nah, di sini kita lihat X kali Y 1 dan 1 nilainya 1, 1 dan 1, 1. Nah, ini 1, 0, 1, 0, 0 ya. Ini semuanya ada 0 di sini, maka sisanya itu 0. Ini 0. X kali Y. Berikutnya X kali Z. X kali Z ini 1 kali 1. Ya, ini sama-sama 1. 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Nah, ini 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oke, ada 0 semua, maka ini hasil kalinya 0. Kemudian nah kita gabungkan dengan X kali YZ. Jadi di sini YZ Y tambah Z sudah kita hitung. Kita kali dengan X kali YZ, X kali Y tambah Z sama dengan X, di sini X kali dengan kolom Y tambah Z. Ya, perkalian dan ya, operatornya dan 1 dan 1. 1, kemudian 1 dan 1. 1 lagi ya. Ingat ya, kalau operatornya dan jika nilai pertamanya adalah 1, untuk operator dan ya akan bernilai 1 jika nilai X sama dengan 1 dan nilai yang Y-nya sama dengan 1. Jadi kita tinggal lihat ya. Tinggal lihat yang sama-sama 1 nilainya pasti 1. Sisanya adalah 0. Oke, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sisanya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oke, 0 semua. Ada 0-nya semua. Maka nilai kalinya atau disjungsinya adalah 0. Nah, terakhir kita membuktikan, kita hitung ya, XY tambah XZ. Artinya kolom XY konjungsi dengan kolom XZ. 1 or 1 ya. 1 or 1 dalam OR jika nilainya keduanya 0
eh, nilai OR-nya, operatornya 0, sisanya 1 ya. Jadi 1, 1, 1 OR 1, 1, 1 OR 0, 1, 0 OR 1, 1, dan sisanya 0 semua, maka nilai XY tambah XZ-nya 0 semua. Nah, di sini dari tabel ini kita sudah melihat bahwa setiap anggota di kolom X kali Y tambah Z, artinya ini di ruas kiri, itu sama dengan nilai dengan kolom XY tambah XZ atau ruas kanan. Nah, dari sini kita sudah membuktikan bahwa hukum distributif aljabar boolean sudah terbukti benar karena nilainya tadi yang sama di sini. Nah, dalam bentuk ekspresi logika hukum distributif aljabar boolean, kita bisa konversikan dalam bentuk logika ya. P di sini kita punya dalam bentuk ekspresi aljabar adalah XYZ. Dalam bentuk logika kita beri PQR. Ya, notasi nilai proposisinya adalah P, Q, dan R. Nah, P untuk menyatakan elemen X, Q untuk Y, kemudian R untuk Z. Nah, tinggal kita konversi. Kalau ini perkalian maka operator logikanya adalah disjungsi. Kemudian ada penjumlahan, operator logikanya adalah konjungsi. Sama dengan X disjungsi, X kali Y dalam logika adalah P disjungsi Q. Kemudian atau ya, OR X atau di sini P disjungsi R. Ya, inilah bentuk ekspresi logika untuk ekspresi aljabar ini, ya, atau hukum distributif aljabar boolean. Nah, kemudian kita lihat fungsi boolean. Ya, tadi kita sudah belajar tentang aljabar boolean. Nah, apa itu fungsi boolean? Fungsi boolean adalah satu proses ya, proses perubahan variabel boolean menjadi nilai tertentu yang nilainya itu ditentukan oleh kombinasi atau operator dari aljabar boolean. Contoh, jadi ini fungsi boolean ini sama sih seperti fungsi bilangan biasa, fungsi bilangan real atau fungsi-fungsi diskrit lainnya. Kita mengubah ya atau memasangkan variabel di image di domain ke rank-nya. Hanya saja di sini domainnya adalah ada variabel boolean, sedang rank-nya atau hasilnya adalah hasil dari ekspresi fungsinya. Apa saja ekspresinya ya operator ya tergantung pada kombinasi operator-operator boolean yaitu kali, tambah, dan negasi. Oke, fungsi boolean. Misalnya kita punya himpunan B yang anggotanya 0 dan 1. Kemudian ada himpunan Bn yaitu pasangan terurut dari X1, X2 sampai Xn, di mana Xi-nya adalah anggota B. Ya, anggota B untuk I dari 1 sampai N. Jadi Bn artinya himpunan yang merupakan pasangan terurut yang dibentuk oleh angka 0 dan 1. Nah, variabel X disebut sebagai variabel boolean jika berada pada himpunan B. Sebuah fungsi dari Bn ya, n tuple ya, ke B disebut fungsi boolean berderajat n. Nah, contoh di sini fungsi f dengan variabel xy sama dengan x kali negasi y. Ya, dari himpunan pasangan terurut boolean ke 0 dan 1. Nah, ini adalah fungsi boolean berderajat 2 ya. Dengan nilai x11 0
F10-nya 1, F01-nya 0, dan F00-nya 0. Ini dari mana kita dapat? Dengan memasangkan ya setiap X dan Y-nya ke operator X kali negasi Y. Ya, jadi kalau lebih mudahnya ini ya mencari nilai 0, 1, 0, 0 ini memang kita buatkan tabelnya. Jadi seperti ini. Ini tabelnya dalam bentuk tabel ya. Kita pindahkan bisa seperti ini. Tapi gimana sih mendapatkan 0, 1, 0, 0? Oke, kita coba ya. Kita coba bagaimana mendapatkan 0, 1, 0, 0. Ini coba kita ambil bagaimana menemukan ini kita punya nilai X dan Y-nya adalah 1, 1 ya, 0, dan kita juga diberikan fungsi booleannya adalah f X, Y sama dengan X kali negasi Y ya, X kali negasi Y. Nah, seandainya kita nggak ini ya, kalau kita detailkan tabel ini, kita sebenarnya ya sebelum kolom terakhir prosesnya seperti ini. Kita punya XY, kemudian di sini ada negasi Y, kemudian ada X negasi Y. Nah, kolom ini 1, 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, 0. Nah, negasi Y adalah negasi dari 1, 0, negasi 0, 1, negasi 1, 0, negasi 0-nya 1. Nah, ini kemudian kita kali XY-nya. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Ya, jadi inilah yang sama dengan fxy. Sama dengan fxy ya. Nah, ini di kolom terakhir. Jadi mendapatkan nilai 0, 1, 0, 0 adalah prosesnya seperti ini. Oke, kita kembali. Tentukan nilai fungsi boolean yang direpresentasikan oleh f, x, y, z, 3 variabel ya. Dengan operator x, y tambah z negasi z. Nah, di sini ini lengkap. Bagaimana menemukan nilai fungsi booleannya? Karena kita punya 3 variabel, kita punya 2 pangkat 3 kasus atau kombinasi. 8 kombinasi. Nah, ini kemudian ada XY. Kita hitung dulu XY, kemudian Z-nya baru kita jumlahkan. Ya, oke, kita cek. 1X kali Y, artinya 1 dan 1 ya. 1 kali 1, atau 1 dan 1. 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, kemudian ya, sisanya ada 0 semua, berarti ini 0 semua. Kemudian negasi Z, kita tinggal cari negasi dari Z di sini ya. 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Oke. Kemudian baru kita jumlahkan, berarti atau ya, or. 1 or 0, ada 1 ya, ada angka 1 berarti nilainya 1, tidak ada 1 berarti 0. Oke, 1, 1, oke, ini nggak ada 1 berarti 0, ini 0, oke, ini 0. Nah, inilah nilai fungsi boolean ya. Ada kolom terakhir. Oke. Nah, fungsi boolean karakternya ya. Fungsi boolean itu tidak unik atau tidak tunggal.
Jadi kita bisa menuliskan dua fungsi yang ekspresi booleannya berbeda, tetapi bisa kita nyatakan dalam fungsi yang sama. Ya, contohnya ini, fungsi f dengan variabel x, y, z. Ya, x, y, z ya. Kita diberikan fungsi f dengan variabel x, y, z itu seperti ini ekspresi booleannya. Kemudian fungsi g dengan variabel yang juga 3 ya. Tapi ekspresi booleannya x negasi x kali z tambah x kali negasi y. Nah, dua ini f dan g itu sebenarnya punya nilai yang sama. Nah, ini cara tabel ini ya menunjukkan bahwa ekspresi fx y z sama dengan g x y z. Nah, ini bagaimana menunjukkan nilai ini sebenarnya bisa kita telusuri. Ya, kita tinggal cari satu per satu ya. Bisa kita telusuri. Nah, untuk menelusuri berapa nilai ini, mungkin kalian bisa mengikuti gimana prosesnya mencari nilai yang ini fx, y untuk dua variabel. Baik, sampai di sini dulu penjelasan mengenai aljabar boolean dan fungsi boolean. Selanjutnya akan kita bahas tentang representasi dari fungsi boolean. Nah, untuk memahami, silakan dicoba latihan halaman 818 nomor 5, 6, dan 13 referensi 2. Jadi soal yang ini ya. Halaman 818. Oke. Nah, ya, 818. Soal yang diminta itu nomor 5, 6, dan 13. 5, oke, 5, 6, dan 13. Jadi di sini gunakan tabel kebenaran untuk menentukan nilai dari fungsi-fungsi boolean berikut. Jadi ada 8 fungsi dan 13 ini menunjukkan kebenaran ruas kiri sama dengan ruas kanan. Baik, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.